Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Mustika Pratiwi. Saya dari PAI 4B. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Adapun menurut Dapis tahun 1981, komunikasi adalah sebagai pemindahan informasi dan pengertian dari satu orang ke orang lain. Yang kedua yaitu tujuan komunikasi. Tujuan komunikasi yaitu ada 6. Yang pertama, mempelajari atau mengajarkan sesuatu. Yang kedua, menyelesaikan sebuah masalah. Yang ketiga, menjelaskan perilaku sendiri atau perilaku orang lain. Yang keempat, mencapai sebuah tujuan. Yang kelima, mengungkapkan perasaan. Dan yang keenam, mempengaruhi perilaku seseorang. Yang ketiga yaitu fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi ada 4. Yang pertama, sebagai kendali. Komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dalam beberapa cara. Setiap organisasi mempunyai wewenang dan garis panduan formal yang harus dipatuhi oleh karyawan. Yang kedua, sebagai motivasi. Komunikasi membantu pengembangan motivasi dengan menjelaskan kepada karyawan apa yang harus dilakukan, bagaimana mereka kerja, dan apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki kinerja mereka. Yang ketiga, sebagai pengungkapan emosional. Bagi banyak karyawan kelompok kerja, mereka merupakan sumber utama untuk interaksi sosial. Oleh karena itu, komunikasi menyiarkan ungkapan emosional dari perasaan dan pemenuhan kebutuhan sosial. Yang keempat, sebagai informasi. Komunikasi memberikan informasi yang diperlukan individu dan kelompok untuk mengambil keputusan. Untuk yang keempat, yaitu proses komunikasi. Proses komunikasi adalah unsur terpenting dalam menentukan berhasil atau tidaknya proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan yang menjadi tujuan utama dari komunikasi. Adapun komponen-komponen dalam komunikasi yaitu pengirim, pengkodean, pesan, saluran, penerima, penafsiran kode, dan yang terakhir umpan balik. Yang kelima yaitu komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang berhasil mencapai kesepahaman antara pengirim dan penerima pesan. Wilbur Schramm menyebutkan komunikasi sebagai suatu proses berbagi atau sharing project. Hal ini bisa dimaknai bahwa komunikasi merupakan upaya penumbuhan kebersamaan dengan lawan bicaranya. Biasanya, komunikasi yang efektif akan menghasilkan perubahan sikap atau memberi pengaruh untuk penerima pesan. Misal, menanggapi dengan baik orang yang sedang berbicara. Salah satu ciri komunikasi yang efektif adalah menjadi pendengar yang baik, termasuk memberi tanggapan atau respon terkait pesan atau informasi yang dikirimkan. Untuk yang selanjutnya yaitu yang keenam, hambatan dalam komunikasi. Hambatan dalam komunikasi yaitu ada 3. Yang pertama, hambatan dari pengirim pesan. Misalnya, pesan yang akan disampaikan belum jelas bagi dirinya atau pengirim pesan. Hal ini dipengaruhi oleh perasaan atau situasi emosional. Yang kedua, hambatan media adalah hambatan yang terjadi dalam penggunaan media komunikasi. Misalnya, gangguan suara radio dan aliran listrik sehingga tidak dapat mendengarkan pesan. Yang ketiga, hambatan dalam bahasa sandi adalah hambatan yang terjadi dalam penafsiran sandi oleh penerima. Untuk yang terakhir yaitu yang ketujuh, komunikasi dalam Islam. Dalam perspektif Islam, komunikasi untuk mewujudkan hubungan secara vertikal dengan Allah SWT, juga untuk menegakkan komunikasi secara horizontal terhadap sesama manusia. Komunikasi dengan Allah SWT tercermin melalui ibadah-ibadah fardu seperti sholat, puasa, zakat, dan naik haji yang bertujuan untuk membentuk takwa. Sedangkan komunikasi dengan sesama manusia terwujud melalui penekanan hubungan sosial yang disebut muamalah, yang tercermin dalam semua aspek kehidupan manusia seperti sosial, budaya, politik, ekonomi, seni, dan sebagainya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.